Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kapasitor. Kapasitor tidak lain berfungsi untuk menyimpan energi listrik. Lambang daripada kapasitor itu tidak lain adalah C. Kemudian besarnya kapasitor jika dihubungkan dengan muatan, C itu sama dengan Q per V. Q-nya ini adalah besarnya muatan, sedangkan V ini adalah besarnya tegangan. Ini satuannya adalah volt, kalau ini satuannya adalah coulomb. Karena kapasitor itu berfungsi untuk menyimpan energi listrik, maka besarnya energi listrik itu W sama dengan setengah CV kuadrat. Jadi W sama dengan setengah CV kuadrat. Kalau C-nya nanti mau dihubungkan dengan besarnya muatan, maka bisa mengambil dari sini. Bisa dimasukkan. Jadi W sama dengan setengah, C-nya diganti dengan Q V. Ini V kuadrat, maka dicoret menjadi setengah Q kali dengan V. Itu adalah kapasitor. Nah, sekarang bagaimana kalau kapasitor itu tidak lain adalah kapasitor keping sejajar. Sekarang kapasitor keping sejajar. Kapasitor keping sejajar, misalkan gambarnya seperti ini. Jadi ada dua keping dari kapasitor yang sejajar. Jarak antar keping itu ini dilambangkan dengan D. Kemudian luas daripada penampang keping itu dilambangkan dengan A. Dan antara keping, misalkan tidak ada bahan dielektriknya, tidak ada penyekatnya, maka dianggap dia berisi udara. Jadi boleh dituliskan besarnya kapasitas dari kapasitor itu C sama dengan E0A per D. Jadi tuliskan di sini C sama dengan E0A per D. Bagaimana kalau di kapasitor itu ada penyekatnya atau ada bahan dielektriknya? Jadi misalkan sekarang ini diisi bahan elektrik. Saya gambar lagi. Nih. Ini berisi bahan dielektrik. Ini jarak antar keping itu adalah D, luasnya adalah A, maka besarnya C itu C sama dengan ER A per D. R-nya nanti di soal sudah diketahui kalau itu bahan dielektriknya adalah berapa, sudah diketahui. Kalau E0-nya di sini adalah ketetapan, yaitu besarnya 8,85 10 pangkat min 12. Apa hubungannya antara yang berbahan dielektrik dengan tidak ada bahan dielektriknya? Misalkan yang berbahan dielektrik itu, yang ada bahan dielektriknya saya lambangkan dengan C aksen. Maka kalau mau ditarik hubungannya, C aksen dibanding dengan C itu tidak lain adalah C aksen perumusannya ER A per D. Kalau C-nya sendiri tidak lain adalah E0 A per D. Jadi kalau mau dibalik, ini sama dengan, ini dicoret, tinggal ER per E0. Nah, ER per E0 atau C aksen per C itu sama dengan konstanta dielektrik,
Jadi ini bisa dilambangkan dengan K. K itu bisa C aksen per C atau sama dengan ER per E0. Jadi kalau K itu adalah konstanta di elektrik, kalau ER-nya adalah permitivitas relatif, sini yang berbahan di elektrik, kalau N0-nya itu adalah suatu ketetapan. Mudah-mudahan nanti kalian paham di sini. Kita lanjutkan untuk yang rangkaian dari kapasitor. Rangkaian kapasitor. Rangkaian dari kapasitor sama dengan rangkaian di listrik, yaitu ada dua, ada yang dirangkai seri dan ada yang dirangkai paralel. Untuk yang rangkaian seri, kapasitor itu harus sejajar lambangnya. Nah, ini yang dirangkai seri. Ini adalah sumber tegangannya. Kalau ini dirangkai seri, maka besarnya daripada muatan itu akan sama dengan sebelumnya. Untuk di listrik, kalau di listrik itu adalah arusnya yang sama. Kalau di kapasitor di sini adalah muatannya yang sama. Karena hubungan arus dengan muatan itu I sama dengan Q per T. Jadi di sini kita berbicara tentang muatannya. Karena tadi di kapasitas kapasitor besarnya C sama dengan Q per V. Jadi muatan yang ada di C1 dan muatan yang ada di C2, ini Q-nya, itu sama, besar muatannya sama. Terus apanya yang berbeda? Yaitu tegangannya. Tegangan yang ada di C1 dengan tegangan yang ada di C2 bisa sama, bisa berbeda. Artinya tegangan yang ada di C1 dan C2 itu kita harus hitung tersendiri. Untuk muatannya adalah sama. Kemudian untuk di rangkaian paralel, atau boleh kita buatkan perumusan di sini dulu. Untuk di seri itu besar tegangannya, V-nya sumber, ini adalah V1 ditambah dengan V2. Ini adalah V1-nya, yang ini adalah V2-nya. Ini adalah V sumbernya, sama dengan di listrik. Besarnya V1 itu tidak lain adalah ini Q per C1 ditambah dengan Q per C2. Sedangkan ini adalah muatan yang keluar dari sumber, yaitu Q per CS. Jadi kapasitor yang disusun seri. Muatan yang keluar dari sumber dengan muatan yang ada di C1 dan C2 adalah sama. Sehingga bisa kita keluarkan atau kita coret. Jadi tinggal 1 per CS sama dengan 1 per C1 ditambah 1 per C2. Yang wajib dipahami di sini, besar muatannya untuk di rangkaian seri itu, untuk kapasitor yang dirangkai seri itu, besar muatannya adalah sama. Nah sekarang, bagaimana kalau dia dirangkai paralel? Kalau dia dirangkai paralel, nah misalkan seperti ini sumber tegangannya C1, yang ini adalah C2. Kalau dirangkai paralel, maka muatan yang keluar dari sumber itu akan terpecah menjadi dua. Di sini adalah miliknya Q1, di sini adalah miliknya Q2. Ini adalah Q sumbernya. Tetapi Q1, Q sama dengan Q sumber, maksudnya sama dengan Q1 ditambah dengan Q2. Untuk tegangannya, baik di C1 maupun di C2 dengan C sumber, dengan tegangan sumber, besar tegangannya adalah sama. Mari kita masukkan ke suatu perumusan. Q sama dengan Q1 ditambah dengan Q2. Apa hubungannya Q dengan V itu? Q sama dengan ini lewat yang tadi, C sama dengan Q per V. Berarti kalau Q adalah C dikalikan dengan V. Ini adalah C paralel. V ini adalah V-nya sumber. Yang ini adalah C1.
V ini adalah V di C1 karena sama, maka lambangnya saya biarkan tidak ada indeks di situ. Kemudian di Q2 saya tuliskan C2 dikalikan dengan V. V-nya dicoret sehingga CP itu sama dengan C1 ditambah dengan C2. Kalau lihat perumusan ini dibandingkan dengan di arus listrik, di rangkaian listrik, maka antara rangkaian seri dan paralel itu terbalik. Kalau di listrik, rangkaian serinya ditambah. Kalau di paralel, 1/CS sama dengan 1/C1 tambah 1/C2. Kalau di rangkaian listrik, untuk paralel itu 1/RP sama dengan 1/R1 tambah 1/R2. Kalau di rangkaian kapasitor, CP sama dengan C1 ditambah dengan C2. Mungkin ini bisa dijadikan sebagai dasar. Cukup sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.